bisa memberikan sosialisasi pada waktu itu dikarenakan kegiatan masih baru dan informasinya masih belum lengkap, sehingga kemarin kebetulan dulu waktu itu tapi belum rektor mendapatkan informasi mengenai kosabangsa, terus sempat menawarkan beberapa teman dan kebetulan Bu Lili Maria juga ikut mengajukan dan alhamdulillah dua pengajuan itu berhasil. Dan pada tahun 2025 ini kita Universitas IPET mendapatkan lagi informasi mengenai kosabangsa. Jadi semua informasi terkait dengan kegiatan penelitian pengabdian yang ditujukan kepada universitas menjadi kewajiban LPPM untuk mensosialisasikan. Kami bertanggung jawab untuk mensosialisasikan agar semua dosen mengetahui adanya program ini. Jadi Bapak Ibu, kami memiliki buku panduan, monggo nanti bisa mendownload atau ke LPPM, atau nanti Bu Diani bisa membantu share di grup universitas. Kalau tidak salah sudah ada ya, tapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Bisa monggo datang ke LPPM, panjenengan bisa mendapatkan lebih detail kalau Anda tertarik untuk kosabangsa ini, mengajukan proposal kosabangsa ini, monggo akan lebih bagus kita paham isi panduannya. Kemudian kosabangsa ini pengiriman proposal paling lambat tanggal 22 Juni. Jadi ya 1 bulan kurang sedikit lah, kita masih punya waktu. Monggo tanggal 22 proposal panjenengan harus sudah disubmit masuk ke LPPM. Nanti LPPM mengirimkan ke DPPM-nya tanggal 23 jam 23.59, hampir jam 12 malam ya. Sehingga kami mohonkan ya agar pekerjaan bisa lancar, sama-sama nyaman, jangan sampai panjenengan mepet jamnya ya. Saya kira kalau tanggal 23 asal masih pagi siang masih boleh, walaupun ketentuan di suratnya tanggal 22, tapi karena nanti LPPM submitnya mengirimkannya tanggal 23, monggo kalau barangkali masih pagi. Tapi karena melalui proses kami juga harus mengecek apa yang Bapak Ibu kirimkan. Nanti barangkali ada kekurangan atau ada kadang-kadang masih ada tipe-tipe seperti koreksi masih di stabilo, ada huruf ini pengalaman Bima aja, ada masih berwarna merah, maksudnya sebagai sosial Anda lupa belum memperbaiki langsung dikirim, maka tolong waktunya jangan mepet, karena kalau yang seperti itu kami akan mengembalikan ke panjenengan, ya harus diperbaiki ya, barangkali masih ada kalimat-kalimat atau huruf yang masih direvisi tapi belum diperbaiki, mungkin di stabilo seperti itu. Kemarin yang Bima seperti itu, ini mohon jangan mepet tanggal itu sehingga masih ada waktu jika memang harus direvisi. Ada ketentuan juga sebetulnya jika proposal tidak memenuhi syarat, LPM berhak menyatakan ditolak. Tapi insya Allah pengalaman yang sudah berjalan, teman-teman tidak ada yang sampai ditolak, hanya memperbaiki, barangkali ada yang belum lengkap gitu. Kemudian sesuai dengan panduan yang ada di pedoman kosabangsa itu bahwa nanti jika proposal panjenengan lolos secara administrasi dan substansi, nanti akan dilakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini bisa berupa kunjungan langsung ke lapangan atau melalui Zoom berupa semacam tes begitu. Nanti dari DPPM akan menanyakan lokasinya di mana, kondisinya bagaimana dan sebagainya yang perlu panjenengan jelaskan untuk memastikan bahwa proposal Anda berhak lolos mendapatkan bantuan. Biasanya yang lalu itu melalui Zoom, maka dipersiapkan semuanya. Oleh karena itu ketika panjenengan akan menyusun proposal, sebaiknya
tindak ke lapangan, memastikan daerah mana dengan mendapatkan data-data mengenai kondisi di lapangan. Jadi proposal yang diajukan sudah lengkap mengenai kondisi di lapangan yang memungkinkan bisa kita lakukan untuk pengabdian masyarakat. Dan Kosabangsa ini kan sasarannya adalah daerah rawan bencana, sehingga wilayah-wilayah yang rawan bencana. Sesuai data dari Jawa Tengah itu rawan bencana meliputi Demak, Kudus, Pati itu selalu. Kemarin juga Bu Maria, Bu Lulu dan Bu Lili juga di daerah Pati, kebetulan dua-duanya di Pati. Kemudian wilayah yang lainnya ada Brebes, Banjarnegara, kemudian daerah Batang, itu monggo. Panjenengan bisa mempelajari, kita cari informasi dulu wilayah-wilayah mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan Kosabangsa. Ya. Jangan sampai kita memilih wilayah yang ternyata itu bukan wilayah yang ditetapkan oleh Kosabangsa sebagai wilayah rawan bencana. Kemudian untuk Kosabangsa ini perguruan tinggi yang boleh mengajukan itu adalah perguruan tinggi dengan status klaster Pratama, Madya, Pratama, dan Binaan. Kita IVET kan termasuk Pratama, kita bisa mengajukan. Namun di sini perbedaannya dengan usulan seperti BIMA, kita harus memiliki perguruan tinggi pendamping. Pendampingnya dengan kriteria mandiri dan utama. Mandiri dan utama, di bawahnya mandiri utama. Kalau yang lalu ketika Bu Maria Deno dan Bu Lulu itu harus mandiri. Sekarang ini yang 2025 ternyata utama bisa. Monggo panjenengan bisa browsing sendiri, saya kira mampu mengenai klaster itu atau data atau akan ke LPPN, data itu ada semua perguruan tinggi mana yang masuk kriteria utama dan mandiri, ya, yang nanti bisa menjadi perguruan tinggi pendamping kita. Kemudian sekarang ini juga pendamping perguruan tinggi nanti yang akan kita pilih anggotanya kan 3 orang. 3 orang dari mandiri, dari pendamping, dari pelaksana juga 3 orang. Kita Oke, monggo Bu Maria Deno. Monggo Ibu. Izin Bu, monggo. Mau lanjut ngajar. Matur nuwun Bu. Sukses Ibu. Bapak yang lain selamat mendengarkan sosialisasi ngapunten. Monggo. Saya lanjutkan. Jadi kita sebagai pengaju yang akan mengajukan pelaksana nanti 3 orang yang tercantum di proposal. Tapi panjenengan bisa menambahkan anggota lain yang akan melengkapi, tapi nama yang dimasukkan di proposal 3 saja, di luar itu boleh, ya. Seperti pengalaman Bu Lili itu juga banyak yang ikut di sana, tapi yang tercantum 3 orang. Saya kira itu tidak masalah, kita ngikuti saja ketentuan 3 orang, tetapi yang mendampingi kita banyak. Misalkan nanti kita membutuhkan IT pasti, karena kegiatan Kosabangsa ini tuntutannya antara lain ini dari pengalaman review kemarin, antara lain adalah ada pengembangan teknologi, ada inovasi, ya. Mungkin dari kita yang mungkin masih kurang untuk teknologi, kita bisa gandeng teman-teman IT kita. Tidak harus masuk di proposal, tetapi bisa menjadi anggota, teman anggota yang lain. Berapa orang kemarin Bu Lili sampai berapa? 6 atau 7 orang. Tapi yang dimasukkan di proposal 3. Kalau Bu Lulu itu memang hanya 3 orang, kemudian dibantu oleh mahasiswa seperti itu. Kemudian jadi kita pelaksana harus ada pendampingnya dari yang kemarin itu Bu Lulu dan Bu Lili itu menggunakan UNES dua-duanya. Kita boleh menggunakan karena ada utama, ya, tidak harus mandiri, di PGRI juga bisa. Terus tentu bidang ilmu untuk Kosabangsa diupayakan sesuai dengan bidang ilmu ketua. Nanti pendampingnya juga sesuai dengan bidang ilmunya ketua. Atau kalau panjenengan akan
merupakan tema mungkin agak berbeda dengan bidang ilmu kita, ya boleh, tapi mungkin kemanfaatannya, kalau saya meninjaunya kemanfaatan untuk prodi kita, karena itu kosa bangsa itu kan nanti bisa untuk akreditasi sebaiknya bidang ilmu kita. Di panduan tidak ada ketentuan itu, tapi ini masukan saja. Mohon maaf. Kemudian nanti ada mitra dari pemerintah, kita akan terlibat pemerintah di sana. Jadi kepala desa yang menaungi tempat yang akan kita lakukan pengabdian itu, kosa bangsa itu nanti kita libatkan gitu. Tapi pesan saya berdasarkan pengalaman ketika review, jangan memilih program yang merupakan program pemerintah, sudah milik pemerintah. Artinya program itu didanai oleh pemerintah daerah. Itu nanti akan kesulitan. Karena nanti akan dianggap loh ini programnya pemerintah, seharusnya tidak dipilih. Pilih program yang bukan program yang sudah dibiayai oleh pemerintah. Kemudian untuk ke pemerintah daerah, panjenengan tidak usah khawatir, tidak harus punya saudara di sana, punya kenalan, tidak. Kita pasti akan diterima dengan sangat baik. Karena kegiatan ini sangat membantu pemerintah daerah. Desa itu akan dibantu oleh kita, sehingga panjenengan tidak usah khawatir ketika ada nanti perlu hubungan dengan Bapeda, kepala desa, kabupaten, barangkali pasti Anda akan diterima dengan baik. Ya. Ini juga pengalaman kita di LPPM ketika kita ngurus izin KKN, semuanya menerima kita dengan baik karena kita itu bekerja sama dan kemanfaatan itu ada pada mereka justru. Kemudian jangka waktunya 8 bulan. Ya, jangka waktunya 8 bulan dan ada kewajiban kita datang di sana untuk pelaksana itu 8 hari, untuk pendamping kita 1 kali, minimal 1 kali itu minimal. Nanti secara detail mengenai persyaratan kosa bangsa, mohon Bu Yeni nanti menjelaskan ya Bu Yeni, agar teman-teman lebih paham karena ini merupakan program baru. Kalau Bima kan sudah beberapa kali. Kemudian mungkin panjenengan mendapatkan info bahwa untuk tahun ini usulan kosa bangsa setiap perguruan tinggi hanya boleh 1. Dan ternyata setelah Bu Yeni, saya juga mendalami panduan, ternyata tidak hanya 1. Bisa berapa saja, oleh karena itu monggo yuk sebanyak-banyaknya panjenengan. Persyaratannya pun sekarang tidak sulit kemarin harus doktor, rektor kepala, ketuanya. Ternyata boten. Nanti Bu Yeni akan menjelaskan itu bahwa ternyata tidak harus lektor kepala dan doktor, siapa saja bisa, yang penting sudah memiliki jabatan fungsional. Kemudian mitra pendampingnya juga demikian, tidak harus profesor. Yang kemarin profesor semua, yang Bu Lulu dan Bu Lili, karena ketentuannya itu sekarang ternyata tidak. Doktor bisa, monggo. Jadi peluangnya lebih banyak, lebih mudah. Saya ikut berdoa mudah-mudahan Universitas IFET yang saat ini sudah mulai terkenal, orang-orang sudah mulai mengenal Universitas IFET karena kelebihan kita beberapa kali kita berhasil sukses termasuk mahasiswanya, sehingga pantas kita insya Allah nanti universitasnya juga unggul. Itu nanti untuk kosa bangsa mudah-mudahan banyak yang bisa diterima. Karena ini masukan saja teman-teman, seperti Bu Diah Kusbiantari, Bu Leni dan sebagainya yang mendekati ini, Bu Mai, Bu Elvi. Panjenengan nanti akan mengajukan guru besar. Sekarang ini persyaratan guru besar kan berat sekali terus terang. Selain Skopus, ada juga persyaratan bahwa panjenengan adalah sebagai promotor calon doktor. Nah, bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki pasca, khususnya pasca S3, itu terasa berat, kecuali kita memiliki hubungan yang sangat baik dengan perguruan tinggi dan kita diminta sebagai promotor atau penguji
S3. Nah, hibah eksternal baik Bima maupun Kosabangsa ini yang nilainya di atas 100.000 itu bisa menggantikan kewajiban sebagai promotor di perguruan tinggi di S3. Ternyata bisa seperti itu. Sehingga bagi saya, wah ini luar biasa. Teman-teman yang kemarin mungkin rodok ngeroko semangatnya, ini ada peluang untuk teman-teman yang masih muda tentu seperti saya sudah bentar lagi akan pensiun, sudah bisa atau tidak, kayaknya sudah tidak mencukupi waktunya. Monggo Bu Elvi, Bu Mai, Bu Rina, Bu Leni, Bu Pak Sena dan semuanya, Bu Diah Kusbiantari yang untuk ini, silahkan monggo mengejar guru besarnya, termasuk Bu Yeni. Bu Yeni luar biasa ini, pinter eman-eman pinter kalau enggak sampai ke sana kalau menurut saya. Jadi monggo manfaatkan sebaik-baiknya Kosabangsa ini, karena Kosabangsa dananya di atas 100. Kalau Bima itu kan macam-macam ya. Ada yang di bawah 150, ada 70, ada memang yang 100 itu tapi jarang. Tapi kalau Kosabangsa ini pasti di atas 100. 120, 125, 150, bahkan bisa 170, mungkin 200 ya barangkali ya, tergantung dari usulan proposal kita, kualitas dari proposal kita. Baik Bu Yeni, saya kira itu dari kami. Monggo diskusi selanjutnya ada hal yang perlu Panjen lebih pahami, bisa datang ke LPPM, ketemu dengan Bu Yeni atau dengan saya, monggo kita bisa diskusi, tapi segera saja, waktunya kurang dari 1 bulan ya. Panjen langsung menyiapkan temanya, kemudian wilayah mana, mulai sekarang browsing cari informasi daerah rawan bencana Jawa Tengah itu mana saja dan sebagainya, gampang. Saya juga sudah mencoba, ternyata datanya ada semua ya. Bahkan silahkan, banyak hasil penelitian yang lalu tentang daerah rawan bencana yang bisa kita jadikan referensi. Mereka meninjaunya apa saja, melakukan inovasi apa saja, bisa kita baca. Banyak sekali saya sudah browsing, saya menemukan banyak dari UNJ, dari Undip dan sebagainya, banyak sekali literatur itu. Dan terakhir informasi tadi, karena Bu Maria Dino menanyakan mengenai hibah eksternal, memang alhamdulillah Universitas IFET juga mendanai, selain Bapak Ibu bisa mendapatkan hibah eksternal melalui Bima maupun pengabdian masyarakat melalui Kosabangsa ini, lembaga juga menyiapkan dana untuk Bapak Ibu berupa hibah internal ya. Dan kami dapat rekomendasi dari pimpinan memang dilaksanakan 1 tahun sekali. Untuk periode 2025 ini akan kita lakukan pada bulan September. Monggo silahkan, panjenengan mulai mengajukan saat ini pun bisa, monggo akan kami terima. Dananya mudah-mudahan tidak berubah, masih sama dengan yang kemarin, baik penelitian maupun pengabdian sama-sama mendapatkan dana 3 juta. Dan tidak ada rekomendasi khusus harus di sekolah modern yang dulu itu dalam rangka membantu PNB, ada arahan itu. Untuk tahun ini tidak ada, silakan panjenengan mengajukan saja penelitian maupun pengabdian dengan dana bantuan 3 juta rupiah. Mudah-mudahan nanti panjenengan yang tidak lolos di eksternal Bima atau Kosabangsa bisa mengajukan. Tapi mohon maaf, teman-teman yang sudah menerima dari Bima atau Kosabangsa itu nanti untuk internal nanti kita dahulukan yang belum mendapatkan itu. Seperti itu. Jadi ini saya tinggal hanya melaksanakan saja, ya, semua petunjuk itu sudah ada dari lembaga. Saya kira itu dari saya, Bu Yeni. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, masih belum lengkap. Selanjutnya Bu Yeni sudah mempelajari panduannya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga teman-teman bisa memahami apa yang harus disiapkan untuk pengajuan proposal ini. Dan nanti mungkin Bu Yeni siap dibuka tanya jawab ya, agar teman-teman nanti kalau akan mengajukan
saya sebetulnya rodok gelo 16 kalau menurut saya ini pesertanya 16 itu terlalu kecil. Walaupun Bu Maria karena luar biasa mengapresiasi ini dianggap sudah cukup, tapi harapan saya sebetulnya universitas semua dosen mana peluang ini. Matur nuwun, waktu saya kembalikan kepada Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi Asih Handayani, Bu Yani atas sambutan dan juga arahannya terkait dengan Kosabangsa. Halo? Suara saya? Oh ya, nyuwun ngapunten. Saya pakai headset. Kita lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya. Ini dari apa yang sudah saya baca dari panduan. Tadi panduan dan juga surat pengumumannya saya sampaikan ulang di grup Bapak Ibu. Sakit mencermati, membaca, barangkali nanti apa yang saya sampaikan itu ada yang keliru atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilahkan nanti untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sebentar. Ini mana ya? Oh, saya bisa share screen enggak ya? Ini karena saya bukan oh, bisa. Screen saya sudah terlihat nggih Bapak Ibu nggih? Oh iya. Sudah terlihat Bu. Kan enggak bisa ya. Mboten saged. Saya sudah WA Mas Lingga ini kok belum dibalas nggih, nyuwun ngapunten. Tapi saya record. Saya record sendiri nih. Oh iya. Oke. Monggo. Oh, ini sepertinya sudah direkod sama Mas Lingga ini. Sudah direkod. Siap. Bapak Ibu, ini sedikit apa yang sudah saya baca dari panduan. Kurang lebih sebenarnya panduan ini mirip dengan yang tahun kemarin. Mungkin ada beberapa perubahan ya. Dan juga izin menyampaikan Bapak Ibu, selain daripada ada apa yang ada di panduan, tadi berdasarkan kontrak penelitian tadi penelitian dan pengabdian dari Kemdikbudristek untuk hibah bima ya. Tadi dari dari Ditjendikti maupun juga dari wakil dari menterinya sendiri menyatakan bahwa memang untuk tahun-tahun ini yang akan diprioritaskan justru malah dari PTS. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa menyambut kabar gembira ini, semakin peluangnya semakin besar ya. Di tahun ini memang justru yang penelitian pengabdian itu yang banyak lolosnya itu dari PTS Bapak Ibu. Jadi monggo kita bisa berkompetisi di sana karena kita memang diberikan peluang khususnya untuk yang binaan, pratama dan juga madya. Nah, jadi slotnya ini nanti mungkin lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena kemarin penelitian dan pengabdian itu ternyata dinaikkan begitu passing grade-nya ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lolos ini berarti passing grade-nya sudah lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Kosabangsa ini nanti mohon juga untuk proposal dibaca pasti, jadi taat asas terkait dengan administrasinya maupun juga substansinya. Sehingga passing grade itu karena sepertinya tahun ini kita lebih ketat begitu, sehingga bisa lebih maksimal lagi Bapak Ibu, barangkali nanti bisa mencari informasi lebih banyak lagi terkait dengan proposal yang sudah pernah diterima begitu, dan daerah-daerah mana yang memungkinkan atau potensi untuk dijadikan sebagai mitra untuk pelaksanaan program Kosabangsa ya. Baik, kita mulai dari deskripsi Bapak Ibu sebentar. Saya nggak mau. Ini. Oke. Jadi ini Bapak Ibu, sebenarnya Kosabangsa itu adalah kolaborasi nasional membangun masyarakat. Jadi kolaborasinya itu tentu saja dari program dari perguruan tinggi dengan masyarakat atau sebagai mitra sasaran ya. Perguruan tinggi di sini nanti yang dimaksud adalah perguruan tinggi pendamping yang sudah memiliki klaster mandiri dan utama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah yang terdampak dengan beberapa macam misalkan bencana, kemudian ketahanan pangan dan lain sebagainya yang menjadi fokus dari program Kosabangsa di tahun 2025 ya. Jadi ini harapan dari Kosabangsa itu sendiri. Fokus programnya ini Bapak Ibu yaitu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya dengan partisipasi penuh dan melibatkan nilai-nilai pengetahuan, sosial, humaniora, budaya dan sumber daya alam yang ada di
wilayah tersebut dan diselaraskan dengan keilmuan dari perguruan tinggi. Kemudian mohon maaf ini kok enggak mau. Oke. Nah, latar belakangnya ini nanti kita berkolaborasi dengan mitranya yaitu tim pendamping begitu Bapak Ibu dari klaster mandiri dan utama. Dan ini nanti mohon bisa Bapak Ibu pastikan bahwa perguruan tinggi yang akan mendampingi kita nanti harus sudah MOU dengan Universitas IFET. Nah, siapa-siapa yang sudah memiliki MOU itu nanti monggo bisa bertanya kepada pihak Pak Rizky ataupun juga Pak Jumri, kita sudah pernah MOU dengan mana. Nah, kalau misalkan belum ya, tapi Bapak Ibu pengen kerjasama dengan mereka, mungkin bisa dijembatani atau seperti apa ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak dari Humas begitu. Selain daripada klasternya harus mandiri, utama, dan MOU, tentu saja tim pendamping ini harus sudah punya teknologi dan inovasi yang sudah siap pakai ya, minimal mereka sudah di-HKI-kan atau memiliki hak kekayaan intelektual yaitu paten sederhana begitu sesuai dengan bidang keilmuannya. Nanti tim pendamping itu 3 orang dari 2 bidang ilmu yang berbeda karena diharapkan nanti menyelesaikan 2 permasalahan di mitra yang berbeda di satu wilayah gitu nggih. Kemudian bekerja sama dengan kita nanti sebagai tim pelaksana dari Universitas IFET untuk pelaksanaannya tujuannya ini ya, pemberdayaan masyarakat, hilirisasi, baik itu teknologi atau inovasi, dan juga pendampingan antar PT. Nah, ini kita akan dimentoring oleh si dari pendamping itu. Dan tentu saja ini untuk mengangkat reputasi kontekstual dan kontentual dari PT dalam hal ini adalah Universitas IFET ya. Oke, nah aktornya ini harapannya Bapak Ibu bisa lebih membaca nanti ya di panduan. Siapa sih aktornya? Yang pertama adalah mitra kerjasama atau mitra sasaran, begitu ya. Ini bisa jadi masyarakat non ekonomi atau non profit, kemudian juga bisa DUDI, NGO, kemudian CSR, lembaga yang lainnya atau filantropi. Nah itu adalah mitra kerjasama ya. Kemudian ada juga mitra sasaran. Kalau yang ini adalah kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi ataupun juga masyarakat produktif secara ekonomi yang ada di wilayah tertentu. Nanti saya akan jelaskan di mana saja wilayahnya. Kemudian bisa juga kita bekerja sama dengan mitra pemerintah. Nah, ini kita dari PT berkolaborasi dengan kemitraan tadi untuk menyelesaikan permasalahan di mitra sasaran ya. Wilayahnya ya mitra sasaran ini ada di daerah 3T, kemudian wilayah kemiskinan ekstrim dan wilayah rawan bencana. Di Jawa Tengah sudah ada daftarnya di panduan ya, mana-mana saja wilayahnya. Nah, untuk pengusulan Kosabangsa ini nanti monggo Bapak Ibu bisa segera ya, karena ini maksimal Bapak Ibu bisa mensummit itu tanggal 22 Juni pukul 23.59. Nah, jadi sangat terbatas waktunya sehingga silakan mulai saat ini Bapak Ibu bisa berkonsultasi entah itu ke perguruan tinggi sebagai tim pendamping mencari mitra, tim pendamping maaf ya, kemudian mitra sasarannya dan juga tadi mitra-mitra di luar tadi entah itu pemerintah, mitra dari pemerintah ataupun dari DUDI, NGO dan filantropi ya. Untuk mengusulkan syaratnya harus ada mitranya tadi ya. Kemudian kami tanggal 23 akan memvalidasi ya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai sebelumnya, kami bisa dikirimkan dulu, bisa kami bantu baca secara administrasi lolos atau tidak ya. Jangan sampai gara-gara hanya karena administrasi ini menggagalkan usulan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Oke. Nah, ini adalah wilayah yang bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi di wilayah Jawa Tengah karena jadi maksimal itu kalau tidak salah 200 km dari perguruan tinggi ya. Artinya itu diutamakan dalam satu wilayah LL Dikti Bapak Ibu. Nah, karena kita berada di wilayah LL Dikti 6 di Provinsi Jawa Tengah, maka wilayahnya juga kita prioritaskan di daerah Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk wilayah prioritasnya ada 2, yaitu Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk daerah rawan bencananya ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama ada Batang, Brebes, Pati,
Pekalongan, kemudian Purworejo dan Banyumas. Nah, silakan dari 8 daerah ini ada yang sama ini ya. Banyumas itu sama, berarti hanya ada 7 gitu. Monggo bisa Bapak Ibu ajak untuk bekerja sama, cari kemitraan di sana sehingga bisa menelurkan sebagai mitra sasaran ya. Minimal nanti ada 2 mitra sasaran yang berbeda. Oke. Nah, ketentuan umum untuk program Kosa Bangsa ini adalah pengabdian monotahun atau tahun tunggal nggih Bapak Ibu. Durasinya minimal 8 bulan, maksimal 1 tahun anggaran ya. Jadi tidak boleh kurang dari itu, tapi juga tidak lebih dari 1 tahun ya. Kemudian maksimal dananya adalah 300 juta. Ya, kalau untuk usulan ya saya sarankan sih dimaksimalkan ya. Tidak bulat tapi dimaksimalkan gitu. Jangan sampai mengusulkan hanya kurang dari 200, itu sangat eman-eman sekali Bapak Ibu. Karena dana sebegitu banyaknya ya. Tadi info dari Kementerian atau Kemdikbudristek, kita dananya untuk pendidikan alhamdulillah sudah tidak ada efisiensi lagi ya, jadi sudah dikembalikan ke rohnya kembali begitu ya. Jadi dananya tetap 100%. Kemudian program Kosa Bangsa ini melibatkan 2 kelompok masyarakat. Nah, ini mitra sasarannya ada 1 atau satunya mitra pemerintah ya. Jadi 2 kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran dan 1 mitra pemerintah. Mohon maaf. Jadi ada 3 mitra ya. Untuk yang masyarakatnya 2, mitra pemerintahnya 1. Kemudian kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran wajib memiliki jenis kegiatan yang berbeda. Jadi seperti yang kemarin sudah ada kita sudah menyaksikan paparan dari Kosa Bangsa kemarin ya, dari Bu Lulu dan juga Bu Lili, bahwa mereka mitra sasarannya wajib 2 dan kegiatannya berbeda. Misalkan satunya UMKM, satunya mereka yang profit begitu ya, yang satunya non profit. Nah, monggo bisa disesuaikan. Kemudian anggaran diinvestasikan kepada mitra minimal 50% Bapak Ibu. Jadi jangan kurang dari itu. Ini minimal sekali ya. Dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk belanja teknologi dan inovasi, termasuk belanja terkait instalasi teknologi dan inovasi. Mungkin dari PVTM ya atau PTMO, ini banyak sekali teknologi untuk daerah-daerah pesisir atau daerah rawan bencana. Nah, itu boleh untuk belanja ini minimal 50%. Lebih boleh malahan ya. Kemudian teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan wajib ya, wajib merupakan hasil penelitian dari dosen perguruan tinggi yang statusnya adalah paten, paten sederhana, hak cipta alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi dan lain sebagainya. Bukan uji coba, tapi sudah statusnya sudah HKI gitu ya. Dan diprioritaskan hasil penelitian tim pendamping atau tim pendamping dan tim pelaksana. Jadi kolaborasi ya. Oke. Kemudian wajib menangani minimal 1 tema fokus Kosa Bangsa. Nah, nanti tema-tema fokus Kosa Bangsanya bisa dibaca di panduan ya. Ini juga disesuaikan dengan Astacita sehingga monggo tema fokus Kosa Bangsa dipelajari, Astacita juga ya. Kemudian kegiatannya ini menangani 2 bidang kewilayahan, yang mana setiap mitra sasaran harus memiliki 1 bidang kewilayahan yang di dalamnya menangani 2 aspek kegiatan yang berbeda ya. Jadi di 1 wilayah tapi ada 2 bidang kewilayahan untuk setiap mitra. Jadi kalau saya total bisa jadi 4 gitu ya. 4 kegiatan atau 4 aspek kegiatan yang berbeda ya. Barangkali saya ada yang keliru, mohon nanti kita kaji bersama ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru mempelajari ini. Kemudian kalau bisa kegiatan ini selaras dengan RPJMD, RPJMDes atau sumber potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut ya, desa, kelurahan atau apapun lah secara administratif begitu. Kemudian PT pendamping diprioritaskan berada di area aladikti yang sama. Nah, ini ya, dengan perguruan tinggi pelaksana. Maka tadi kalau bisa di Jawa Tengah ya. Kemudian PT pendamping dan pelaksana wajib sudah bersepakat atau memiliki perjanjian kerjasama. Ada MOU-nya ya, jadi PT-nya harus sudah ada MOU. Kemudian kunjungannya nanti sekurang-kurangnya 8, jadi bolak-balik ya. Kemudian jumlah kunjungan tim pendamping Kosa Bangsa ke lokasi mitra sasaran minimal 3 kali. Kemudian tadi ada
mitra kerjasama, entah itu CSR, DUDI, NGO, lembaga filantropi itu mendapatkan nilai plus ya, karena ada pendanaan tambahan selain dari kosa bangsa. Kemudian, nah ini ya, ini juga mendukung IKU, 8 IKU dari perguruan tinggi ya, dan Anda nanti minimal bisa memenuhi 2 IKU tersebut ya. Kemudian mendukung SDGs minimal 2 indikator, oke. Kemudian juga Astacita. Nah, ini tadi yang saya sampaikan karena di tahun 2025 ini Pak Prabowo kita itu ada visi bersamanya yaitu menuju Indonesia Emas 2045 dengan 10 Astacita itu. Ya. Kemudian, nah, yang pertama ini ada kriteria tim pelaksana. Kalau saya baca, nggih Bapak Ibu, ini lebih mudah dibandingkan tahun kemarin. Nah, harapannya ini nanti Bapak Ibu semua bahkan yang dosen muda ini sudah bisa menjadi ketua gitu, asalkan sintanya itu sudah sesuai ya. Yang pertama ini tentu saja tim pelaksana harus merupakan dosen tetap ya di perguruan tinggi, dalam hal ini berarti Universitas Event atau NIDK ya, tetapi bukan ASN. Kemudian tim pelaksana itu berasal dari perguruan tinggi klaster madya Pratama Binaan. Kita masuk ya. Kemudian jumlahnya 3 orang. 1 ketua, 2 anggota dalam 1 universitas. Kemudian memiliki rekam jejak keilmuan dengan minimal 2 kompetensi kepakaran. Jadi misalkan satunya pendidikan, satunya bidang IT, satunya teknologi atau mesin gitu ya. Monggo ini bisa saling collab. Jadi harapannya karena ini pengabdian tidak 1 rumpun ilmu tapi minimal 2 ya. Kemudian tim pelaksana punya rekam jejak keilmuan yang relevan dengan kegiatan. Kemudian tim pelaksana dibentuk institusi, ada surat persetujuan nanti dari LPPM kami akan buatkan gitu ya. Kemudian tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan. Nah ini karena mungkin cukup rigid ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai ternyata Bapak Ibu punya hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran. Justru ini malah tidak diperkenankan ya, karena dianggap nanti bisa kong kali kong lah intinya begitu ya. Oke, kemudian nah setiap dosen hanya mengajukan 1 ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya banyak ide, nah ini sayangnya hanya boleh mengajukan 1 usulan, entah itu sebagai ketua atau anggota ya, usulan. Jadi bukan yang didanai tapi yang diusulkan 1 dosen 1. Kemudian setiap dosen yang sudah menjadi ketua atau jadi anggota 2 kali ya, ini yang kemarin Bima kemarin penelitian atau pengabdian tidak bisa menjadi ketua ya, tapi kalau anggota boleh. Nah, kemarin seperti Pak Bayu, kemudian Bu Budi atau teman-teman lain yang sudah ajuannya 2, nah itu sudah tidak bisa menjadi ketua di Kosa Bangsa, tetapi bisa jadi anggota. Kemudian maksimal pendanaannya 3 kali ya sebagai ketua pada Kosa Bangsa. Ada tanggungan luaran wajibnya, nanti mohon disimak nih Bapak Ibu, dan mohon mengunggah laporan akhir sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Tidak boleh ada tanggungan. Oke. Nah, ini kriterianya nih kita akan simak bahwa ketua pelaksana ini ya. Jadi Sinta overall-nya minim sekali, hanya 50 Bapak Ibu untuk Saintek. Beda dengan yang Bima kemarin ya. Bahkan untuk Soshum itu hanya 25, bukan 200 atau 150. Jadi monggo Bapak Ibu yang masih dosen muda sudah punya AA, nah ini bisa berlomba-lomba untuk mengajukan gitu nggih. Dan berasal dari home base pendidikan akademik. Mohon maaf untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang dari home base-nya itu ternyata vokasi seperti kemaritiman, sepertinya saat ini belum bisa mengajukan ya. Tapi cek lagi di Sinta, di Bima, Bapak Ibu masuknya home base mana? Waktu itu kan pernah ada permasalahan seperti Pak Bayu itu ternyata home base-nya masuk ke vokasi, padahal beliau dari pendidikan ya, maka masuknya ke akademik harusnya. Nah, silakan dicek lagi. Kemudian untuk anggotanya ini juga gampang ya, hanya kriteria minimal punya ID Sinta, tidak ada nilainya berapapun. Pokoknya yang penting punya Sinta dan NIDN ya. Jabungnya minimal AA, minimal AA. Ini cukup menarik begitu ya. Jadi
satu itu punya AA dan Sinta overallnya 50 untuk satu anggota, kemudian satu anggota lainnya dia benar-benar fresh tuh baru ya, dia baru punya ID Sinta pun sudah boleh. Nah monggo. Kemudian wajib melibatkan 5 mahasiswa, entah itu diploma atau sarjana dari universitas ya, yang masih aktif tentu saja. Kemudian wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan bahwa usulan Bapak Ibu itu orisinal dan belum pernah dibiayai ya, dari baik itu dari Dikti maupun dari lembaga yang lain. Oke. Kemudian dari tim pendampingnya kurang lebih sama dengan tahun lalu gitu ya. Yang pasti itu dosen aktif, dosen tetap di perguruan tinggi, punya NIDN, NUPTK. Kemudian, nah ini klasternya wajib yang mandiri atau utama. Kalau kemarin Bu Lulu dan Bu Lili itu dari UNES, nah barangkali tahun ini mau ke Undip, mau ke UKSW, mau ke Udinus, Ugris, monggo, atau bahkan Unwahas ya Bapak Ibu. Kalau Unwahas sepertinya klasternya sudah utama karena kemarin sudah unggul. Nah, saya belum cek lagi untuk klaster, nanti bisa dicek kembali. Yang penting sudah MOU dengan Universitas IFE. Kemudian tim pendamping kalau bisa di LLT yang sama ya, tidak terlalu jauh. Kemudian setiap dosen bisa menjadi ketua atau anggota tim pendamping maksimal 2 kegiatan dalam setiap tahun. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa 2 gitu ya untuk pendamping. Kalau yang pengusul tadi hanya 1. Kemudian ketua 1, anggotanya 2 atau 3 orang ya. Terdiri dari 1 ketua dan maksimal 2 orang anggota. Jadi 2 boleh. 2, 1 ketua 1 anggota, atau 3, 1 ketua dan 2 anggota. Kemudian punya pengalaman pengabdian minimal 2 kali sebagai ketua. Kemudian punya rekam jejak keilmuan yang relevan. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu, karena tadi wajib punya KI. Kemudian rekam jejaknya minimal 2 bidang ya, 2 kepakaran pada rumpun ilmu yang berbeda. Kemudian, nah, tim pendamping tidak boleh ada afiliasi atau hubungan kekeluargaan baik dengan kita sebagai tim pelaksana atau dengan mitra sasaran. Nah, ini kalau sampai ketahuan nanti yang di blacklist bukan hanya Bapak Ibu, tapi juga bisa jadi catatan penting untuk Universitas IFET. Jadi mohon diperhatikan kembali. Kemudian ini yang masih punya tanggungan tidak bisa mengajukan ya. Kemudian nah ini minimal mengusulkan satu teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi, baik itu paten sederhana atau yang lain sebagainya. Bisa berupa punya pribadi ya dari tim pendamping, atau punya institusi, atau punya perguruan tinggi lain tapi sudah ada izin. Nah, itu diperkenankan. Kemudian nanti juga dimintakan surat pembentukan tim dari LPPM Universitas tim pendamping. Nah ini ya. Kemudian persyaratannya S3 minimal lektor, bukan lektor kepala tapi lektor ya. Jadi cukup mudah ini ya. Kemudian Sinta overall-nya untuk yang pendamping itu minimal 300 kalau Saintek, kalau Soshum 200. Kemudian punya 2 HKI sesuai dengan bidang ilmu yang akan diselesaikan gitu ya. Relevansi dengan teknologi dan inovasi yang akan diusulkan. Kemudian anggotanya juga. Nah, kalau anggota ini lebih mudah lagi ya. Salah satu anggota pendamping kualifikasinya setara dengan ketua. Karena ini harapannya kalau ketuanya mungkin ada masalah, dia bisa naik menjadi ketua. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian satu anggota lagi itu bahkan S2 saja boleh. Japfungnya minimal lektor ya. Kemudian Sinta overall-nya minimal 150. Ini yang overall ya, bukan yang 3 year score. Kemudian 100 untuk Soshum. Kemudian tentu harus dari satu PT yang sama, punya pengalaman pengabdian, rekam jejak keilmuan yang relevan. Nah, kemudian untuk mitra sasaran, Bapak Ibu, ini juga sangat penting ya kalau bisa Bapak Ibu mencari mitra yang aktif begitu ya. Bukan hanya mau, tetapi mereka juga mau aktif untuk melaksanakan kegiatan yang sudah atau akan Bapak Ibu usulkan. Jadi secara komunikasi itu enak gitu loh. Ya. Jadi melibatkan minimal 2 kelompok masyarakat dalam satu wilayah desa atau kelurahan sebagai mitra sasaran, dibuktikan dengan surat kerjasama. Nah, ini
Nah, surat kerjasamanya mohon nanti Bapak Ibu bisa audiensi masing-masing tim gitu ya. Jadi tentu saja harus ada hitam di atas putihnya. Template-nya ada di panduan. Okay. Kemudian kedua kelompok masyarakat yang didampingi pada setiap judul tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama. Ya. Jadi dua kelompok masyarakat yang berbeda tapi kegiatannya harus beda. Kemudian salah satu atau kedua mitra sasaran itu merupakan kelompok produktif. Nah, jadi bisa satu atau dua-duanya yang produktif secara ekonomi. Kemudian kelompok masyarakat yang dilibatkan harus sesuai dengan arah pengembangan pembangunan daerah. Ya, jadi arah pengembangannya di sana apa? Kalau rawan bencana siapa mitranya yang harus dilibatkan gitu ya. Kemudian lokasi mitra sasaran maksimal 200 km. Kalau dari sini mungkin ke Banyumas saya belum tracing ya. Misalkan dari sini ke Banyumas apakah lebih nih dari 200 km? Karena sepertinya harus menyantumkan lokasi ya, jarak dari PT sampai ke wilayah yang akan diselesaikan masalahnya tadi. Kemudian lokasi mitra sasaran diprioritaskan di wilayah prioritas yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Dan dibuktikan secara sah ya melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok, diketahui oleh kepala desa ya atau sebutan yang setara. Kemudian permasalahan mitra sasaran yang ditangani itu satu bidang fokusnya yaitu pangan, energi, kesehatan ya. Didasarkan pada 8 bidang fokus RIRN ya tahun 2017 sampai 2045 atau swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru dan kesehatan. Nah, monggo ini adalah bidang-bidang 8 bidang untuk Kosabangsa ya, untuk program Kosabangsa. Melalui tadi ya pangan, energi, kesehatan, ekonomi hijau, ekonomi biru, kesehatan, swasembada pangan, ekonomi kreatif. Kemudian nomor 9, pelaksanaan Kosabangsa menangani 2 bidang kewilayahan. Setiap kelompok mitra mendapatkan satu solusi bidang kewilayahan. Entah itu pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Ya. Nah, bidang kewilayahan yang ditangani wajib berbeda ya pada setiap mitra sasaran. Ya. Jadi ada satu fokus Kosabangsa, satunya bidang kewilayahan. Jadi satu mitra itu 2 gitu ya. Jadi totalnya nanti ada 4 permasalahan yang ditangani. Kemudian setiap bidang kewilayahan menangani 2 aspek kegiatan yang berbeda, membutuhkan multidisiplin minimal 2 kepakaran rumpun ilmu dari 2 tim pelaksana. Ya, dari tim pelaksana. Oke. Kemudian ini boleh bentuknya LSM atau yang lain sebagainya ya. Ini kelompok masyarakatnya bisa produktif secara ekonomi, entah itu UMKM, kelompok industri rumah tangga, pengrajin, nelayan, ya petani, peternak dan lain sebagainya. Atau bahkan BUMDes. Kemudian yang non produktif ya, ini minimal isinya adalah 15 anggota kelompok. Entah itu Karung Taruna, PKK, Pokderwis gitu ya. Posyandu, Dasawisma, dan lain sebagainya. Boleh juga nih mitra sekolah Bapak Ibu ya. Jadi mitra sekolah, kemudian kelompok tenaga kesehatan, ya kelompok guru, berarti MGMP gitu ya, atau siswa juga boleh. Kemudian 2 kelompok masyarakat yang menjadi mitra sasaran Kosabangsa harus berada pada satu wilayah yang sama. Entah itu satu desa, satu kelurahan, satu kecamatan gitu ya. Dan tidak berbagi kegiatan ya. Jadi pastikan nanti kegiatannya berbeda. Kemudian wilayah mitra sasaran merupakan wilayah prioritas Kosabangsa ya atau wilayah lain dengan karakter kemiskinan ekstrim dan atau wilayah tertinggal. Ya. Jadi wilayah prioritas tadi boleh atau wilayah lain karakternya mirip gitu ya. Dengan misalkan daerah tertinggal atau wilayah rawan bencana masih diperkenankan. Tapi kalau saya sarankan ya kita mengikuti saja wilayah prioritas tadi ya, yang ada 7 daerah tadi. Kemudian disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah daerah, ya, rencana jangka menengah atau panjangnya. Oke. Baik,
Itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya kriterianya ya. Kemudian ada masih banyak hal lagi yang Bapak Ibu bisa pelajari di panduan begitu. Itu terkait dengan kriteria karena banyak sekali kalau saya sampaikan semua di sini sepertinya juga apa namanya cukup panjang. Nah, sebenarnya sosialisasi penerimaan kosabangsa ini sudah pernah disampaikan oleh Kemdikti-Saintek Bapak Ibu. Monggo nanti bisa disimak di YouTube. Saya akan sharekan linknya di YouTube nanti nggih dari Kemdikti-Saintek ya. Nah, ini adalah bidang fokus kosabangsa tadi Bapak Ibu ya. 8 RIRN-nya, bidang fokus RIRN meliputi ada pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, hankam, maritim, soshum, dan multidisiplin. Kemudian kalau kebutuhan, nah ini ada banyak nih. Ada swasembada pangan, swasembada air, energi, kemudian industri, manufaktur, digitalisasi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, kemudian ada mineral ya, kemudian kecerdasan buatan atau AI, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, lingkungan hidup, material maju, semikonduktor, kemudian ada elektrifikasi transportasi sampai pengelolaan sampah. Nah, ini monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan bidang fokus dari kosabangsa ini. Ya. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin lebih banyak kita akan diskusi mawon nggih. Jadi seperti yang disampaikan Bu Yani tadi bahwa ketika nanti Bapak Ibu sudah mengusulkan, sudah lolos administrasi ya, kemudian akan didanai ya, biasanya akan ada pitching dari kementerian dengan universitas, yaitu dengan tim pendamping dan tim pelaksana. Jadi mohon nanti dipersiapkan begitu. Ya. Baik. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit saja nggih. Nanti bisa Bapak Ibu baca kembali secara detailnya ada di panduan ya. Ini bahkan sampai ke template-templatenya, bidang ilmunya, wilayah apa namanya? Prioritasnya ada sedoyo nggih. Ya, baik. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Monggo. Nggih, silakan Bapak Ibu. Barangkali kemarin ada beberapa yang bertanya, seperti ada Bu Tias, Pak Sena, kemudian kemarin ada juga dari Bu Leni, nggih, barangkali ada yang ingin tanyakan. Monggo Bapak Ibu. Halo? Ci? Tanyanya nanti kalau habis baca panduan aja. Oh, gitu, siap. Iya, boleh. Barangkali ya, yang lain barangkali ada yang mau sedikit apa namanya? Bertanya atau menanggapi boleh ya. Artinya panduannya sudah saya sampaikan, jadi Bapak Ibu monggo terkait dengan apa namanya tim pendamping nanti pastikan bahwa kita sudah punya MOU ya. Barangkali kalau belum ya berarti nanti kita minta dijembatani oleh Pak Jumri gitu ya untuk MOU. Ye, Bapak Ibu yang lain silakan kami tunggu untuk sesi diskusinya. Nah, sepertinya ini karena siang ya mungkin makan siang juga jam-jamnya makan siang ya atau masih ada yang perkuliahan. Oke. Apakah ada Bapak Ibu? Sampun deh. Oh iya, silakan Pak Valdin. Monggo Pak. Halo Pak Valdin. Baik Bu Yani. Ya, siap. Saya sebenarnya cukup tertarik dengan kosabangsa ini ya, Ya. pengabdian ya. Tetapi saya ada kendala dalam apa misalnya jabatan fungsional. Saya lihat tadi kan sebagai anggota aja misalnya itu minimal AA ya Bu ya. Oh, ada yang tidak Pak. Tadi kan 2 anggota, satunya boleh AA, satunya minimal punya ID Sinta saja sudah cukup. Tapi yang penting harus sudah ya NIDN dan dosen tetap. Baik. Ya.
Nanti coba saya dalami lagi Bu. Ya. Panduan. Ya, siap. Pak Valdin sudah ada gambaran sepertinya ya, mau kemana ya? Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, baik, siap. Oke, monggo Pak Valdin. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Barangkali ada. Bu Tias, sepertinya kemarin juga sempat berminat nih untuk Kosa Bangsa. Monggo Bu Tias. Apakah ada? Izin Bu Yani. J? Siapa nggih? Oh, Bu Mai, monggo Bu Mai. Terima kasih atas informasinya Bu Yani dan Bu Yani, luar biasa. Mungkin ini kalau untuk kami kan mungkin sesuatu yang baru ya. Barangkali nanti bisa dikolaborasikan dan difasilitasi ataupun disambungkan oleh LPM. Karena khusus untuk FAI ini kan mungkin dari segmen bidang yang tadi disampaikan Bu Yani itu kan mungkin lebih sedikit gitu ya komposisinya, karena lebih banyak ke pangan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi tetap nanti kita bisa masuk di situ, di sosial humanitarian yang bisa. Tetapi kita perlu berkolaborasi. Ya. Barangkali nanti bisa dibantu untuk joinkan gitu. Kita sangat tertarik sebenarnya. Kita juga ingin ikut berpartisipasi, tetapi kalau untuk dengan tiga bidang kewilayahan yang tadi disampaikan ini kayaknya kalau satu tim, karena kemarin gini teman-teman di fakultas itu ayo satu fakultas gawe dewe-dewe gitu kan, berusaha untuk sebanyak-banyaknya dari perguruan tinggi kita untuk mengajukan. Tapi mungkin akan lebih bagus ketika dikoordinir secara sistematik dan baik gitu supaya bisa tembus gitu istilahnya begitu Bu Yani. Dan saya sangat berharap kita bisa ikut terlibat di dalamnya, karena kalau untuk melihat dari segmen bidang yang tadi masuk di sasaran Kosa Bangsa kayaknya agak berat untuk kami. Kira itu Bu Yani. Kita tunggu informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mai ya. Terima kasih sekali ya atas masukannya. Monggo barangkali Bu Yani ingin menanggapi dari Bu Mai. Oh, ya, matur nuwun Bu Mai. Jadi untuk Kosa Bangsa ini sebetulnya sama dengan Bima dan dengan kegiatan penelitian pengabdian yang lain. Kita memang harus membentuk kelompok ya anggota, sedang anggotanya kalau di Kosa Bangsa seperti yang tadi yang dijelaskan Bu Yeni itu kan sebaiknya berbagai bidang ilmu. Tapi kalau untuk dikoordinate kami terlibat untuk kolaborasi itu agak sulit Bu Mai. Misalkan saya harus mengatur Pak Valdin gabung Bu Mai dengan Bu Diah, itu kan juga atas minat yang bersangkutan nih, kesediaan yang bersangkutan. Paling yang kami bisa lakukan barangkali nanti kalau sudah ada informasi kami LPPM mendengar ada yang akan mengajukan, barangkali kami bisa membantu mengusulkan. Bu Mai juga tertarik, barangkali bisa diajak macam itu paling. Tapi kalau kami membentuk kolaborasi itu mungkin itu agak sulit Bu Mai, mohon maaf, karena itu kan juga sesuai dengan keinginan dosen-dosen ya, mau maju atau tidak, itu saya kira itu. Kalau sekedar mungkin kalau sudah terbentuk kelompok misalkan membantu menatakan, misalkan ini terlalu banyak mungkin bisa masuk di mungkin itu bisa. Tapi kalau kami yang membentuk saya kira itu agak sulit, karena ini kemauan untuk ikut serta itu kan tergantung dari dosen. Jadi mungkin nanti kami bisa menginfokan Bu Mai, barangkali kalau sudah ada yang mulai masuk maju mungkin mengusulkan itu Bu Mai mungkin bisa digabungkan karena ada minatnya untuk ikut seperti itu Bu Mai, mungkin yang bisa kami lakukan. Mungkin Bu Yeni bisa nambahkan? Ya, baik. Terima kasih Bu Yani. Izin nambahkan Bu Yani. Bu Mai, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yani tadi nggih Bu ya. Jadi memang karena terkait dengan pengusulan itu kadang kalau bukan dari hati nurani, bukan dari diri sendiri itu agak susah diplototkan. Nah, nanti kami mungkin akan membantu manakala memang ada 1-2 teman-teman yang
saya pengen mengajukan ini, kira-kira siapa? Nah, ada yang berkonsultasi, mungkin kami akan mencoba untuk memberikan masukan gandengkan dengan teman-teman di FAI ya. Tapi sebenarnya FAI sendiri punya potensi, Bu Mai, karena di sini tadi bisa masuk ke wilayahnya pendidikan ya. Memang tidak harus kebencanaan. Karena bahkan kemarin Bu Lulu itu kan juga bidangnya dari pendidikan begitu ya. Pendidikan PAUD lagi. Nah, artinya itu bisa masuk ke wilayahnya ke MGMP. Saya rasa untuk guru agama itu satu wilayah itu cukup banyak Bu, mulai dari SD sampai Kemenak itu banyak sekali yang itu bisa dikembangkan potensinya seperti itu. Jadi bidang pendidikan itu cukup banyak ya. Kalau kita mengacu dari apa namanya ini tadi ya bidang sebentar apa tadi namanya ya? Sebentar. Saya sharekan yang ini tadi ya Bu ya. Saya sampaikan ada kebutuhan atau tantangan ini tadi ya. Kebutuhan atau tantangan. Nah, di situ sebenarnya bisa masuk ya. Oke, seperti itu Bu Mai. Mungkin nanti kami akan menjembatani ya itu. Barangkali memang sudah ada teman-teman yang berminat ya. Kalau terkait dengan kami harus apa namanya ngeplotting dari awal sepertinya memang agak susah ya. Mungkin nanti next time barangkali itu bisa diagendakan, tapi memang cukup butuh apa namanya waktu begitu. Nyon ngapunten karena di APPM kami hanya berdua, hanya ada Bu Yani dengan saya. Jadi dengan keterbatasan tersebut juga kami mohon maaf pada teman-teman barangkali belum bisa melayani dengan maksimal seperti itu. Ya, begitu Bu Mai. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Baik, terima kasih Bu Yani dan J. Bu ya. J. Maksud saya itu tadi kalau untuk ide-ide itu kan Siap. sebenarnya ada Bu ya. Cuman memang kadang kita itu bingung mau berkolaborasi kemana dengan siapa. Apalagi melihat jenis kegiatan yang harus dilaksanakan dengan mitra sekian itu kan pastinya kita membutuhkan tim yang cukup kolaboratif gitu. Sementara melihat apa potensi yang ada itu memang kita butuh untuk bisa diarahkan. Ya, nah, siap. Nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Ya, siap. Monggo Bu Mai. G. Siap. G, monggo Bu Mai. J, Bapak Ibu sudah ada 2 pertanyaan, barangkali maksimal 1 pertanyaan lagi. Apakah masih ada Bapak Ibu? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini tadi Bu Yani malah sudah menyampaikan presensi nggih. Monggo Bu Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan. Silahkan untuk mengisi link presensinya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita mungkin akhiri untuk kegiatan hari ini. Monggo Bapak Ibu saya saya undang untuk on cam begitu kita bisa dokumentasikan kegiatan hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa on cam sekedap, J. Iya, siap. Nah, ini Bu Nelly nih yang siap nih. Bu Nelly siap ya Bu ya? Proposalnya ya Bu ya? Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain, monggo. Ya, baik kita screenshot bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sekedap. Sekali lagi, 1, 2, 3. J, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, kehadirannya. Kami harap acara hari ini, sosialisasi ini bisa memberikan informasi dan juga bisa menumbuhkan motivasi Bapak Ibu untuk nyusun proposal nggih. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi Bapak Ibu sampai bisa menyusun proposal dan harapan besar kami adalah banyak yang didanai dari Universitas IFET sehingga kampus kita tercinta ini bisa naik klaster begitu J. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. J. Baik Bapak Ibu, mungkin karena ini sudah siang, sudah 12:30, kami persilakan untuk Bapak Ibu yang mau sholat, kemudian juga melanjutkan kegiatan yang lain, begitu nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Bu Yeni. Nggih, sama-sama Ibu Yani. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin untuk live.